Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini kita akan membahas sifat-sifat logaritma dan juga contohnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dasar daripada logaritma. Kalian bisa lihat videonya di deskripsi ya. Oke, sifat logaritma yang pertama, A logaritma B sama dengan terdefinisi. Apa itu terdefinisi? Jika memenuhi syarat A sebagai basis harus lebih besar daripada 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Syarat yang kedua adalah B sebagai numerus harus lebih besar daripada 0. Jadi A logaritma B sama dengan terdefinisi atau bisa dikerjakan kalau memenuhi kedua syarat ini ya. Contohnya 2 logaritma 3 atau 3 logaritma 1/2 atau akar 5 logaritma 6 dan seterusnya. Masih banyak lagi ya, yang penting memenuhi syarat-syarat ini. Sifat yang kedua, A logaritma 1 itu sama dengan 0. Jadi kalau numerusnya itu 1, pasti hasilnya sama dengan 0. Berapapun dia basisnya, tapi kalau dia numerusnya itu sama dengan 1, pasti hasilnya sama dengan 0. Contoh mas. Contohnya 2 logaritma 1 sama dengan 0. Terus 3 logaritma 1 sama dengan 0. 6 logaritma 1 sama dengan 0 juga. Seperti itu ya. Jadi berapapun dia basisnya, tapi kalau numerusnya 1, pasti hasilnya sama dengan 0. Sifat yang ketiga, A logaritma A itu sama dengan 1. Nah, kalau dia basis dan numerusnya sama, berarti dia menghasilkan angka 1. Contoh 2 logaritma 2 1. 3 logaritma 3 1. Akar 5 logaritma akar 5 ya 1. Nah, gitu aja. Jadi kalau sama basis dan numerusnya menghasilkan nilai 1. Seperti itu ya. Sifat yang keempat, A logaritma P tambah A logaritma Q itu sama dengan A logaritma P dikali dengan Q. Jadi kalau dia basisnya sama seperti ini, tapi numerusnya berbeda dengan operasi penjumlahan, maka kita bisa sederhanakan menjadi A logaritma P kali Q ya. Bisa juga dari A logaritma PQ bisa dijabarkan menjadi A logaritma P tambah A logaritma Q. Seperti itu ya. Contoh mas. Contoh nomor 4. 3 logaritma 2 ditambah 3 logaritma 4,5. Berarti ini kita bisa pakai sifat yang nomor 4 menjadi 3 logaritma. Nah, ini kita kalikan ya, 2 kali 4,5. 2 kali 4,5 sama dengan 3 logaritma 2 kali 4,5 itu 9 sama dengan 3 log 9 itu sama dengan 2. Seperti itu ya. Sifat yang kelima, A
logaritma P dikurangi A logaritma Q sama dengan A logaritma P dibagi dengan Q. Nah, kalau dia basisnya sama, tapi numerusnya berbeda di operasi penjumlah pengurangan, maka kita bisa seranakan menjadi A logaritma P dibagi dengan Q. Atau bisa juga sebaliknya, A logaritma P dibagi Q, kita bisa jabarkan menjadi A logaritma P kurang A logaritma Q. Seperti itu ya. Contohnya, 2 logaritma 6 dikurangi dengan 2 logaritma 3. Sama dengan, nah ini hasilnya kita bisa pakai sifat yang ini menjadi 2 logaritma 6 dibagi dengan 3, ya kan? Sama dengan 2 logaritma 2. 2 logaritma 2 itu kan sama dengan 1. Asoy. 5 minutes later. Sifat yang keenam. A logaritma P pangkat N sama dengan menjadi N kali A logaritma P. Jadi kalau ada A logaritma P pangkat N, N-nya bisa langsung ke depan dikali dengan A logaritma P. Ya, contohnya 3 logaritma 27 sama dengan 3 logaritma 27 itu kan sama dengan 3 pangkat 3, ya kan? 3 ini kita pindahkan ke depan menjadi 3 dikali 3 logaritma 3. 3 logaritma 3 itu kan 1. Berarti ini kita bisa coret jadi 1. Berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Seperti itu ya. Sifat yang ketujuh adalah A pangkat N logaritma P sama dengan 1/N kali A logaritma P. Nah, ini kebalikan daripada yang nomor 6. Kalau pangkatnya itu di basisnya, maka berubah menjadi 1/N kali A logaritma P. Contoh mas. 9 logaritma 3. Nah, ini sama dengan, nah ini kita bisa rubah menjadi 3 pangkat 2 logaritma 3, ya kan? Nah, karena di sini pangkat 2 berarti kita pindahin ke depan menjadi 1/2 kali 3 log 3. Nah, karena 3 log 3 itu sama dengan 1, kita coret seperti ini, kita buat 1. Berarti setengah kali 1 sama dengan setengah. Selesai. Sifat yang ke-8. A pangkat N logaritma B pangkat M. Nah, maka ini kita bisa rubah menjadi M per N dikali dengan A logaritma B, ya. Contohnya mas. Contohnya 81 logaritma 27. Nah, ini kita bisa rubah menjadi 81 itu 3 pangkat 4 logaritma 27 itu 3 pangkat 3, maka sama dengan, nah yang pindah duluan itu yang ini 3/4 dikali dengan 3 log 3, ya. 3 log 3 itu kan 1, kita coret seperti ini jadi 1.
Maka hasilnya 3/4 kali 1 sama dengan 3/4. Nah, itulah jawabannya. Sifat yang nomor 9. A pangkat N logaritma B pangkat N. Nah, kalau sama seperti ini berarti N per N dikali dengan A log B. Ya, contohnya 4 logaritma 9 sama dengan. Nah, ini kita rubah menjadi 2 pangkat 2 logaritma 3 pangkat 2. Berarti sama dengan 2/2 kali 2 logaritma 3. 2/2 itu kan 1. Berarti ini menjadi lebih sederhana lagi 2 log 3. Nah, inilah jawabannya. Sifat yang ke-10. A logaritma B itu sama dengan 1/B logaritma A. Jadi dibalik ya. Jadi A log B sama dengan 1/B log A. Jadi numerus jadi basis, basis jadi numerus. Seperti ini ya. Contohnya, jika 2 log 3 sama dengan A, maka kita bisa rubah 3 log 2 itu sama dengan 1/2 log 3 atau sama dengan 1/A ya. Inilah dia jawabannya. Jadi kalau dia 2 log 3 sama dengan A, berarti kalau 3 log 2 itu menjadi kebalikan dari A, yaitu 1/A. Sifat yang ke-11 adalah A logaritma B itu bisa kita rubah menjadi, dimodifikasi menjadi N logaritma B dibagi dengan N logaritma A ya. N ini adalah sebuah basis yang baru. Nah, ini akan diberlakukan sesuai dengan kebutuhan ya. Contohnya Mas, 6 logaritma 18 sama dengan. Nah, ini kita bisa rubah menjadi 2 logaritma 18 dibagi dengan 2 logaritma 6. Atau bisa juga dirubah menjadi 3 logaritma 18 per 3 logaritma 6. Jadi angka 2 dan 3 ini bisa dirubah, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Bebas, bisa juga 3, bisa juga 5, bisa juga 6. Nanti tergantung kebutuhan. Untuk contoh lebih lanjut kita akan bahas yang ini ya. Sifat yang ke-12. A logaritma B dikali dengan B logaritma C. Nah, itu sama dengan, kalau sama seperti ini logaritma B, numerus di sini sama dengan basis yang di sini. Nah, ini kita bisa coret ya. Coret, sisa A logaritma C. Nah, lebih sederhana ya. Contoh, 2 logaritma 3 dikali dengan 3 logaritma 4 dikali 4 logaritma 2. Nah, ini sama dengan, karena sama seperti ini kita bisa coret. Ini juga berarti sisa 2 logaritma 2. Logaritma 2 logaritma 2 sama dengan 1. Seru ya. Sifat yang ke-13 adalah A pangkat A logaritma B sama dengan. Nah, kalau ada sebuah bilangan berpangkat seperti ini, A dipangkatkan dengan A log B. Nah, karena sama, maka ini kita bisa coret.
seperti ini, maka sisa sama dengan B saja. Ya, contohnya 2 pangkat 2 logaritma 5 sama dengan, nah karena sama seperti ini, kita bisa coret aja sisa 5. Contoh lagi, 3 pangkat 3 logaritma 10. Kita coret aja seperti ini sama dengan 10. Ya, itulah 13 sifat logaritma yang patut diperhatikan atau dikuasai supaya untuk menjawab soal-soal logaritma yang akan kita bahas berikutnya, kamu bisa menguasainya, bisa mengerjakannya dengan baik. Jadi bisa diulang-ulangi lagi ya, sifat-sifat logaritma. Oke, sampai di sini pertemuan kita mengenai pembahasan mengenai sifat-sifat logaritma dan juga contohnya. Untuk contoh-contoh soal sifat-sifat logaritma saya akan buat videonya terpisah. Jadi kalian bisa lihat bagaimana teknik untuk mengerjakan soal-soal logaritma menggunakan sifat-sifat daripada logaritma itu sendiri. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.